Shalom Bapak Ibu Guru dan para siswa sekalian, apa kabarnya? Kita sudah memasuki minggu yang kedua di dalam peribadatan kita dalam chapel secara virtual. Kiranya sukacita Kristus itu boleh hadir senantiasa di dalam kehidupan setiap kita. Kita akan memasuki ibadah ini, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh kami mengucapkan syukur atas rahmat Tuhan yang begitu besar. Kembali kami dikumpulkan untuk beribadah. Dan biarlah melalui kesempatan yang ada, kami dapat mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan. Kami dapat disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Kami mengakui bahwa Engkaulah yang berdaulat di dalam ibadah chapel kami. Mulai dari awal Engkau boleh bimbing sampai kepada akhirnya. Dan kami senantiasa boleh diberkati oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami mengucapkan syukur. Amin. Shalom UPH College, Bapak Ibu Guru serta siswa-siswi yang terkasih, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memampukan kita untuk melalui 1 minggu pertama di semester 2 ini. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan serta mempersiapkan hati dan pikiran untuk mengikuti ibadah ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan boleh izinkan kami untuk kami bisa menikmati hari ini, untuk kami bisa merasakan kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami mau datang ke hadirat Tuhan, kami mau menaikkan ucapan syukur kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta kami juga mau mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk kami bisa menerima akan kebenaran firman Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, kiranya Engkau berikan Roh Kudus-Mu atas setiap kami, sehingga kami bisa mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhirnya nanti, dan apapun yang kami pujikan ini Tuhan boleh mempermuliakan nama-Mu saja. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan kuasa Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai pengikut Kristus, kita belajar untuk mau dibentuk menjadi semakin hari semakin serupa dengannya. Oleh karena itu, mari kita angkat pujian yang berkata, Bejana-Mu.
serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk Mengikut Tuhan memang tidak mudah, apalagi dalam masa-masa seperti ini. Tapi dengan iman dan percaya kita mau meyakini bahwa setiap jalan yang Tuhan sediakan untuk setiap kita adalah jalan yang terbaik. Mari kita imani dan kita responi ini dengan menaikkan suatu pujian, "Bawaku bersamamu dengan penuh kesungguhan hati." bersamamu berjalan dalam kebenaran-Mu, ajarku lebih mengenal-Mu, Kau Tuhan penyelamatku. Bawaku bersamamu berjalan dalam kehendak-Mu, ajarku lebih mengerti-Mu, Kau Tuhan kemenanganku. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia, dan kebenarannya dan janji-Nya. Ingatlah jalan Tuhan adalah kemenangan dan kebaikannya untuk selamanya. Bawaku bersamamu berjalan dalam kebenaran-Mu, ajarku lebih mengenal-Mu, Kau Tuhan penyelamatku. Bawaku bersamamu berjalan dalam kehendak-Mu, ajarku lebih mengerti-Mu, Kau Tuhan kemenanganku. Ajarku lebih mengerti-Mu, Kau Tuhan kemenanganku. Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Petwin, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau agar setiap kita boleh diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari semuanya kita bersatu dalam doa.
Bapa di surga, kami bersyukur karena kami boleh menaikkan puji-pujian di hadapan Tuhan. Kami menyadari Tuhan akan keterbatasan kami untuk kami bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu, sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan yang memampukan setiap kami, Engkau buka hati dan pikiran kami, Engkau tuntun setiap kami Tuhan, agar firman-Mu boleh tertanam dalam kehidupan kami, boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami untuk kami melangkah ke depan semakin baik lagi, semakin serupa dengan Engkau. Kami mau menyerahkan juga hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan, kiranya Engkau juga terangi dengan kebenaran kasih-Mu Tuhan, sehingga apapun yang disampaikan boleh seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Engkau yang perlengkapi, Engkau yang berikan hikmat dan kemampuan agar dapat berkata-kata dengan baik Tuhan. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam Tuhan kuasa Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Guru serta para murid sekalian. Kita sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan jika pada saat ini kita boleh melaksanakan kembali akan ibadah chapel kita. Kita sungguh percaya bahwa di dalam kebenaran firman Tuhan ada suara Allah yang menolong kita, yang menuntun kita untuk memahami akan kebenarannya. Dan lebih daripada itu, kita sungguh-sungguh menyadari bahwa firman Tuhan itu adalah penolong dan pelita bagi kita dalam menjalani kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Guru serta anak-anakku sekalian, sebelum kita akan membaca dan merenungkan akan bagian firman Tuhan kita pada chapel hari ini, mari terlebih dahulu kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Kita memohon hikmat daripada Tuhan, sehingga Ia menolong kita di dalam memahami akan kebenarannya. Mari kita bersama-sama bersatu hati, kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu di siang hari ini, mengucap syukur oleh karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh menyadari bahwa kami membutuhkan akan firman-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau mengontrol kami, agar firman Tuhan yang disampaikan akan sungguh-sungguh menolong kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Oleh karena itu ya Tuhan, berfirmanlah Engkau dari tempat-Mu yang maha kudus. Sucikanlah kami, agar kami mampu untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus serta para murid sekalian yang saya kasihi, kita akan membaca bagian Alkitab, bagian firman Tuhan yang saya sudah siapkan dari Lukas pasal 19 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Lukas pasal 19 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun
anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu Guru serta anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagian teks firman Tuhan yang kita baca barusan ini menolong kita untuk sebetulnya memahami terobosan seperti apa yang harus kita lakukan di dalam ikut Yesus. Kita sama-sama mengetahui bahwa pada tahun ini tema kita adalah breakthrough atau terobosan. Kita berulang kali memikirkan kata ini. Berulang kali kemudian konsep terobosan ini coba dihadirkan untuk menjadi nyawa dari kita sekalian sebagai sivitas UPH College. Tetapi yang menjadi perhatian utama kita pada hari ini melalui chapel ini adalah terobosan seperti apa yang harus kita lakukan di dalam kita mengikut Yesus. Ada begitu banyak orang yang kemudian menjadi pengikut Yesus. Hanya sekedar ikut-ikutan, oleh karena memang dilahirkan dalam keluarga Kristen, oleh karena memang sejak kecil sudah terbiasa entah di sekolah atau di mana saja di dalam lingkungan membaca firman Tuhan, mendengarkan renungan dan khotbah, berdoa dan lain sebagainya. Tetapi pernahkah kita berpikir dengan lebih dalam, terobosan seperti apa yang menjadi tindakan kita di dalam menjadi pengikut Kristus? Saat ini kita akan mempelajari seorang tokoh yang begitu menarik, yang terobosan hidupnya begitu luar biasa, sampai kemudian penulis Injil Lukas mencantumkan bagian kisah dari perjumpaan Sakeus ini dengan Tuhan Yesus ke dalam satu bingkai Injilnya yang di dalamnya kita sekarang kemudian hari ini memikirkan mengenai konsep terobosan yang harus kita lakukan di dalam Tuhan. Ada beberapa bagian yang menarik yang menjadi kisah ini, saudara-saudara. Kalau kita memperhatikan di bagian ayat yang pertama, Lukas ketika menarasikan akan bagian ini, dia menempatkan seolah-olah Tuhan Yesus itu sedang dalam perjalanan untuk melewati kota tempat di mana seorang yang bernama Sakeus ini, seorang kepala pemungut cukai ini, seorang yang kaya ini tinggal. Jadi disetting oleh Lukas seolah-olah Tuhan Yesus itu dalam perjalanan untuk melewati kota ini. Dan oleh karena popularitas Tuhan Yesus yang begitu semarak pada masa itu, orang-orang kemudian berduyun-duyun, berbondong-bondong dalam jumlah yang begitu besar berjalan menyertai Tuhan Yesus. Kota Yeriko yang mungkin tadinya biasa-biasa saja, pada hari itu menjadi kota yang sedemikian riuh. Ada begitu banyak orang berbondong-bondong. Mungkin beberapa di antara mereka mengeluk-elukan Yesus. Mungkin beberapa di antara mereka kemudian berseru-seru memanggil-manggil nama Yesus. Ada begitu banyak hiruk-pikuk yang terjadi pada saat itu. Dan seorang pria ini, yang dijelaskan oleh Lukas ini sebagai seorang yang berbadan pendek ini, yang bernama Sakeus, seperti yang sudah dijelaskan pada ayat yang kedua tadi, menjadi seorang yang ikut bersama-sama di dalam euforia itu, dan dalam hatinya kemudian muncul suatu keinginan untuk mencari tahu, untuk mengenal orang seperti apakah Yesus itu. Tetapi yang menarik adalah, ia tidak hanya berhenti pada euforia untuk sekedar mengenal, mengetahui siapa Yesus itu. Yang pada akhirnya kemudian kita membaca di bagian Injil ini, Lukas menjelaskan bahwa seorang yang bernama Sakeus ini, yang adalah seorang kepala pemungut cukai, yang adalah seorang kaya, yang adalah seorang yang bekerja bagi penjajahnya, seorang yang dimusuhi oleh sebangsanya. Orang ini kemudian melakukan suatu terobosan yang begitu luar biasa. Sehingga langkah terobosannya kemudian dikisahkan dalam Injil yang dituliskan oleh Lukas ini. Apa saja yang dilakukan oleh seorang yang bernama Sakeus ini? Ia tahu bahwa ia berbadan pendek. Oleh karena itu kemudian dia mulai mengira-ngira,
Kira-kira kalau Tuhan Yesus akan melintasi kota itu, di jalan-jalan mana Tuhan Yesus akan lihat, akan lewat. Dan kemudian Sakeus ini mulai melihat kira-kira spot yang tepat, spot yang cocok bagi dia, spot yang ideal bagi dia untuk boleh melihat orang seperti apakah Yesus ini, itu ada di mana. Sakeus mulai mempertimbangkan jalan, rute yang akan dilewati oleh Tuhan Yesus. Dia mulai melihat sekelilingnya. Tidak mungkin dia masuk ke rumah-rumah orang dan kemudian naik di atap-atap rumah orang dan menumpang untuk melihat siapa sebetulnya Yesus itu. Dan ada satu pohon yang kemudian tumbuh di pinggir jalan. Sakeus melihat bahwa pohon ini cukup tepat bagi dia untuk naik ke sana. Ia kemudian melakukannya, dia naik ke pohon itu sambil menanti momentum ketika Yesus dan rombongan lewat. Bapak, Ibu, Guru, serta saudara-saudara, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ini terobosan yang sederhana. Sebuah terobosan yang dilakukan oleh Sakeus untuk menutupi akan kekurangan dirinya. Karena dia seorang yang pendek, maka dia butuh pohon yang lebih tinggi dari dia. Dia panjat pohon itu untuk melihat orang seperti apakah Yesus ini. Tetapi dari tindakan yang sederhana ini, kita bisa melihat bagaimana Sakeus itu memikirkan suatu terobosan yang tepat bagi dirinya. Mungkin kita masih akan berkata, ini terobosan yang sederhana saja, ini biasa saja untuk dia menutupi akan kekurangan dirinya. Oke lah, kita lewati bagian tersebut. Tetapi yang menarik teman-teman, ketika Tuhan Yesus lewat di bawah pohon itu, Sakeus kemudian melihat ke bawah. Dan ada satu titik di mana kesempatan momentum mata dari Sakeus berjumpa dengan mata dari Yesus. Yesus kemudian menatap ke arah pohon itu. Dan secara pribadi memanggil namanya. Menyebutkan namanya dengan begitu jelas. Dan kemudian Tuhan Yesus juga menyebutkan suatu pesan utama di sana. Tuhan Yesus berkata begini, Sakeus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Oh, luar biasa sekali Bapak Ibu Guru dan anak-anakku sekalian. Sakeus mengalami suatu yang luar biasa, berlimpah sukacita Allah di dalam hidupnya. Dan di dalam sukacita yang berlimpah itu, oleh karena dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, oleh karena ada sapaan dari Sang Juru Selamat, oleh karena ada kata-kata yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa Tuhan ingin menginap di rumahnya, kita membaca kemudian Sakeus melakukan suatu terobosan yang begitu penting dalam hidupnya. Yaitu, dia berkata di dalam ayat yang ke-8. Sakeus berkata demikian, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Bapak Ibu Guru serta anak-anakku sekalian, ini terobosan yang luar biasa yang dilakukan oleh seorang yang bernama Sakeus. Ia sadar betul bahwa mengikut Kristus adalah sesuatu yang begitu penting di dalam hidupnya. Sehingga dia harus melepaskan segala sesuatu untuk meraih Juru Selamat yang memanggil dia. Terobosan yang dilakukan oleh Sakeus ini adalah suatu terobosan yang menunjukkan kepada kita sesuatu semangat dari seorang yang bernama Sakeus ini untuk sungguh-sungguh menjadi murid Kristus. Untuk sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus. Bapak Ibu Guru serta anak-anakku sekalian, di zaman saya remaja dulu, ada begitu banyak lagu-lagu yang diperdengarkan, yang kami seringkali dengar untuk menunjukkan komitmen untuk menjadi pengikut Kristus. Misalnya lagu, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikut ya, dan seterusnya. Ada begitu banyak lagu yang menunjukkan bahwa kita itu harus menjadi seorang dari pengikut Yesus. Yang perlu kita pahami adalah
mengikut Yesus adalah suatu hak istimewa. Di tengah-tengah keadaan dunia yang dijerat oleh dosa ini, di mana setiap manusia kehilangan kemampuan untuk meraih Sang Juru Selamat itu, maka menjadi pengikut Kristus adalah sebuah hak istimewa. Mengikut Yesus itu adalah sebuah anugerah yang Allah berikan kepada setiap orang percaya, yang di dalam anugerah itu orang percaya kemudian mampu untuk menggenggam erat Sang Juru Selamat itu dan hidup di dalam gaya hidup yang penuh dengan terobosan. Di dalam kesadaran untuk ikut Yesus, kita sungguh-sungguh harus percaya bahwa ada kuasa Allah yang hadir dalam kehidupan kita, yang mengubahkan kita, yang menyadarkan kita bahwa kita adalah orang yang tidak pantas di hadapan Allah. Di dalam kesadaran kita untuk mengikut Yesus, di dalamnya tergandung kuasa Allah yang menyadarkan kita bahwa kita adalah ciptaan baru di dalam Allah. Ketika kita berkata, saya mau ikut Yesus, saya mau iring Tuhan, maka sebetulnya di dalamnya adalah suatu kesadaran bagi kita untuk sungguh-sungguh menyadari kita ini adalah anak-anak Allah. Kita yang tadinya adalah orang berdosa, yang tadinya adalah musuh Allah, telah dipanggil keluar, telah diselamatkan untuk mengalami kelimpahan anugerah Allah, hak istimewa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Bapak Ibu guru serta anak-anakku sekalian yang dikasih oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Mengikut Yesus adalah suatu perjalanan satu arah, yang tujuan akhir dari perjalanan itu adalah menjadi semakin serupa dengan Yesus. Kita tidak bisa berkata kemudian, saya hari ini ingin ikut Yesus, besok saya pikir-pikir dulu. Tidak bisa seperti itu. Karena mengikut Yesus adalah suatu keputusan satu kali untuk seumur hidup. Di mana di dalam mengikut Yesus itu, kita sungguh-sungguh sadar bahwa perjalanan hidup kita sedang diarahkan untuk satu tujuan akhir, yaitu menjadi semakin serupa dengan Yesus. Kita sungguh-sungguh harus menyadari bahwa ikut Yesus menuntut kepada kita suatu komitmen untuk melakukan terobosan tiada henti. Bapak Ibu guru serta anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kisah Sakeus ini seharusnya mendorong kita untuk menyadari betapa pentingnya kita melakukan terobosan hidup di dalam menjadi seorang pengikut Kristus. Kita tidak bisa menjadi pengikut Kristus sambil membiarkan diri kita terikat oleh dunia ini. Kita tidak bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya mau ikut Engkau, saya mau mengiringi Engkau, sambil orientasi kita kemudian masih terpaku, masih terjerat, masih terikat oleh dunia di belakang kita. Karena perjalanan menjadi mengikut Yesus, menjadi seorang pengikut Yesus adalah seorang perjalanan maju, melihat ke depan. Di mana di sana ada Kristus yang adalah Sang Juru Selamat itu, Sang Gembala kita itu, yang terus-menerus memanggil kita dan berkata, marilah kepadaku, hai kamu sekalian. Entahkah kamu dalam keletihan, entahkah kamu dalam kelesuhan, marilah datang kepadaku, karena aku memberikan kesegaran kepadamu. Bapak Ibu guru yang dikasih oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Pertanyaan penting untuk kita pikirkan dalam chapel kita hari ini, secara personal untuk masing-masing kita adalah, jika Sakeus telah melakukan terobosan penting dalam hidupnya, maka terobosan penting seperti apa yang harus kita hasilkan dalam menjadi seorang pengikut Kristus? Seorang pengikut Kristus yang sejati adalah seorang yang menyadari bahwa dirinya harus terus-menerus diubahkan. Dirinya harus terus-menerus berubah untuk mempermuliakan Tuhan. Tanpa kesadaran untuk melakukan terobosan itu, maka kita sesungguhnya hanya sedang melakukan suatu lip service, hanya sedang melakukan suatu coba-coba saja,
Bagaimana sih rasanya menjadi seorang pengikut Kristus? Dan faktanya kita bukan pengikut Kristus yang sejati. Kita hanya merasa sebagai seorang pengikut Kristus. Kita hanya merasa mengambil bagian di dalam gaya hidup seperti biasanya orang yang menjadi pengikut Kristus. Bapak, Ibu, Guru, serta anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam chapel ini saya ingin mengusulkan dua hal. Untuk bagaimana kita melakukan suatu terobosan di dalam menjadi seorang pengikut Kristus. Yang pertama, mari kita bingkai kehidupan kita dalam natur keilahian. Hal pertama yang dapat kita lakukan untuk melakukan terobosan di dalam hidup kita untuk menjadi pengikut Kristus adalah mari kita bingkai kehidupan kita di dalam natur keilahian. Bapak, Ibu, Guru yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sama-sama percaya, kita sungguh-sungguh percaya bahwa tidak ada peristiwa yang terjadi begitu saja. Tidak ada sesuatu yang kemudian terjadi hanya oleh karena kebetulan. Kita sungguh-sungguh percaya bahwa setiap rangkaian peristiwa yang menjadi bagian dari perjalanan hidup umat Tuhan itu merupakan bagian dari kehadiran Allah di dalamnya. Oleh sebab itu, kita kemudian menyadari bahwa hidup kita ini adalah hidup yang menjadi milik Tuhan. Sehingga oleh karena itu saya mengajak kita untuk bagaimana kita membingkai kehidupan kita ini di dalam natur keilahian. Apa itu? Mari kita mulai menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, di dalam diri kita, ada tuntutan dari Tuhan untuk kita mempertanggungjawabkan hidup kita seperti untuk Tuhan. Kita sama-sama mengetahui ada firman Tuhan yang berkata, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Dari sini sebetulnya kita diajak untuk tiba pada suatu kesadaran bahwa apapun yang menjadi bagian dari pengalaman hidup kita adalah suatu pengalaman untuk kita mengalami pertumbuhan di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Bapak, Ibu, Guru, serta anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Pertanyaan mendasarnya bagi kita di dalam upaya untuk membingkai kehidupan kita di dalam natur keilahian adalah, apakah jiwa kita telah sungguh-sungguh terintegrasi dengan kebenaran firman Tuhan? Apa yang menjadi pemuas dari kebutuhan kita? Apa yang menjadi kebutuhan utama kita sebagai seorang manusia? Apakah kebutuhan utama kita masih terjebak, terikat kepada dunia ini? Atau apakah kita telah memiliki suatu keinginan untuk mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan? Itu tantangannya bagi kita. Di dalam konteks kehidupan ini, kita sungguh-sungguh menyadari bahwa segala peristiwa yang terjadi, Allah turut bekerja di dalamnya. Kita sungguh-sungguh percaya bahwa apapun yang kita lakukan, keputusan-keputusan yang kita lakukan, setiap proses perjalanan hidup yang kita jalani, itu ada kasih Allah yang membingkai kehidupan kita. Kasih Allah yang menjalin hidup kita sehingga keberadaan kita adalah keberadaan di dalam genggaman kasih Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaan serius bagi kita adalah ketika kita sadar kita ada dalam genggaman tangan Tuhan, apa yang kemudian kita persembahkan kepada Tuhan di sana? Apakah Tuhan telah sungguh-sungguh menjadi kebutuhan utama dalam hidup kita? Bapak, Ibu, Guru yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak jarang kita memahami, kita mengetahui bahwa seringkali kenapa sulit bagi kita untuk merangkul Tuhan di dalam keberadaan perjalanan hidup kita. Oleh karena ada dosa yang masih mengikat kita. Ada masa lalu yang buruk.
Ada trauma di masa lampau. Ada dosa yang masih demikian kita cintai, yang terus menerus kita sulit sekali untuk menyelesaikan dan bahkan mengatasinya. Dan seringkali kemudian tanpa kita sadari, kita membiarkan diri kita ini jatuh, kolaps, dikuasai oleh dosa. Seakan-akan kita mau berkata, Tuhan, saya sulit sekali untuk menjadi pengikut Engkau. Saya sulit sekali untuk melakukan kehendak-Mu. Dosa itu masih begitu kuat menjerat dan saya tidak berdaya, Tuhan. Bapak Ibu guru serta anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Percayalah bahwa jika Tuhan itu menggenggam kita, maka di dalam genggaman tangan Tuhan itu tersedia area yang cukup bagi kita untuk mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Sekali lagi, di dalam genggaman tangan Tuhan, di dalam kontrol dan kendali Tuhan, selalu tersedia ruang untuk kita mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Bapak Ibu guru yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pertumbuhan inilah yang akan menarik diri kita keluar dari dosa. Dosa merupakan sesuatu yang sudah diselesaikan oleh Allah. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib telah menyelesaikan akan kutuk dosa. Kematian Yesus di atas kayu salib telah menolong kita untuk keluar dari dosa. Bahkan kemudian kita tahu Rasul Paulus sendiri berkata bahwa melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, tidak ada sesuatu pun hal yang dapat memisahkan kita daripada Tuhan. Kasih Tuhan adalah kasih yang terus-menerus menjangkau kita, yang terus menarik kita, yang terus menguatkan kita. Bahkan kasih itu adalah kasih yang begitu ampuh. Sehingga di dalam kasih Allah itu, kita menjadi membenci akan dosa itu. Yang menjadi persoalan utamanya adalah, apakah kita rela? Apakah kita bersedia? Apakah kita mau untuk membiarkan Allah sendiri membingkai kehidupan kita di dalam natur keilahiannya? Itu permasalahan penting bagi kita. Karena seringkali kita menggunakan frame-nya kita. Seringkali kita menggunakan kacamata kita. Seringkali kita mengandalkan diri kita dan merasa bahwa ini hidup saya. Saya hanya menjalaninya satu kali saja. Saya tidak ingin membuat diri saya ini terlalu kaku dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah sesuatu yang berasal dari masa lampau dan tidak cukup untuk bisa menolong saya upgrade di zaman ini. Bapak Ibu guru serta teman-teman murid-murid yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita menjadi sama seperti Sakeus yang dengan rela hati membiarkan hidupnya dibingkai oleh kuasa keilahian. Sakeus yang sudah punya segala-galanya. Ia seorang kepala pemungut cukai. Ia adalah seorang yang kaya raya. Seorang yang begitu populer pada masa itu. Ia punya segala-galanya. Tetapi dia tahu bahwa perjumpaannya dengan Kristus menolong dia untuk membingkai ulang kehidupannya di dalam natur Allah yang mengasihi dia. Bapak Ibu guru serta anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Poin kedua yang saya usulkan bagi kita untuk boleh menjadi terobosan hidup kita di dalam upaya kita menjadi seorang pengikut Kristus adalah, mari kita merajut cinta diri kita di dalam cinta Tuhan dan cinta sesama. Mari kita merajut cinta akan diri kita di dalam cinta Tuhan dan cinta akan sesama kita. Bapak Ibu guru serta anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam ayat yang ke-10 ada satu bagian firman Tuhan, kata-kata dari Tuhan Yesus sendiri yang menolong kita untuk memahami poin yang kedua ini.
Tuhan Yesus berkata, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dengan demikian kita tentunya menyadari bahwa inkarnasinya Yesus ke dalam dunia ini menjadi sama seperti kita manusia, mengambil bagian di dalam pertumbuhan normalnya sebagai manusia, mengalami setiap kegelisahan-kegelisahan hidup, dilema, konflik, ketegangan-ketegangan batin sebagai seorang manusia. Walaupun kita tahu bersama bahwa Yesus tidak pernah jatuh dalam dosa. Tetapi kita sungguh melihat dari bagian ini, Tuhan Yesus sebetulnya sedang menegaskan kepada kita bahwa panggilan hidup dari seorang pria yang bernama Yesus Kristus adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kedatangan Tuhan Yesus meninggalkan kemuliaan, meninggalkan tahtanya, meninggalkan sorga, tujuannya adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini sesuatu tindakan terobosan yang dilakukan oleh pihak Allah, di mana Allah yang sejati itu, Allah yang kudus itu, Allah yang di dalamnya tidak ada kekurangan, tidak ada celah. Allah itu kemudian berinkarnasi menjadi manusia yang dibatasi oleh ruang dan waktu, yang harus mengikuti setiap hukum yang ada dalam dunia ini, termasuk hukum alam. Allah kemudian mengabaikan itu semua. Allah mengosongkan itu semua di dalam seorang insani yang bernama Yesus Kristus, yang tujuannya adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau kepada kita ditanyakan siapa yang hilang itu, tentu kita tahu jawabannya adalah manusia. Tetapi pernahkah kita menyadari dengan lebih dalam bahwa yang sedang dicari oleh Yesus adalah saya, Anda, kamu. Setiap Anda, Bapak Ibu guru dan para siswa yang sedang mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Kita semua sedang dicari oleh Kristus. Kitalah yang terhilang itu. Kitalah umat yang hilang itu. Kitalah orang berdosa itu. Kitalah orang durhaka itu. Kitalah orang yang seharusnya dimurkai oleh Allah. Tetapi Allah rela meninggalkan kesejatiannya, kemuliaannya, kekudusannya, berinkarnasi menjadi manusia untuk mencari dan menyelamatkan saya dan saudara. Kita adalah orang yang terhilang itu. Hilang dari apa? Kita hilang dari suatu relasi yang intim dengan Allah. Kita hilang dari suatu relasi yang intim dengan sesama kita manusia. Bahkan kita hilang di dalam pengenalan, di dalam kontrol, di dalam kewibawaan kita pribadi sebagai gambar dan rupa Allah. Ini kehilangan terbesar. Tidak ada seorang pun manusia yang mampu untuk menemukan dirinya, menyelesaikan masalah keterhilangan ini. Sehingga Allah sendiri harus turun ke dalam dunia ini untuk menyelesaikan masalah keterhilangan ini. Ya, kitalah yang hilang itu. Apa yang hilang? Relasi. Relasi kita dengan Tuhan. Relasi kita dengan sesama kita. Kita kehilangan kontrol, kewibawaan, kehendak bebas kita untuk melayani Allah sebagai gambar dan rupa Allah. Kita terhilang. Dan oleh sebab itulah kemudian satu-satunya solusi bagi kita, Allah sendiri harus berinkarnasi menjadi manusia, datang untuk mencari dan menyelamatkan saya dan saudara. Bapak Ibu guru serta anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itu terobosan yang sudah dilakukan oleh Allah. Melalui kematian Kristus di atas kayu salib itu, Kristus sudah melakukan terobosan yang begitu mendasar ini. Menjadi fondasi bagi kita.
Sehingga kita kemudian mengenali diri kita sebagai suatu ciptaan baru, sebagai anak-anak Allah. Dan kemudian kita mampu berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau ikut Engkau. Tetapi tanpa terobosan. Seperti yang dilakukan oleh Allah. Motivasi, komitmen, keinginan kita untuk menjadi seorang pengikut Kristus adalah kosong belaka. Oleh karena itu tadi saya katakan, terobosan seperti apa yang saya usulkan. Terobosannya adalah mari kita mulai belajar merajut cinta akan diri kita. Di dalam cinta akan Tuhan dan sesama kita. Apa maksudnya? Bapak, Ibu, Guru, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Seperti apa kita melihat diri kita sekarang? Apakah kita telah sungguh-sungguh melakukan terobosan untuk menggali kepada kedalaman diri kita dan berusaha menemukan misteri, rahasia yang kita kemudian menyebutnya sebagai talenta, sebagai karunia dari Allah yang telah Tuhan tanamkan dalam diri kita. Dan kemudian setelah kita menemukan talenta itu, karunia itu, kita mengembangkannya di hadapan Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Itu terobosan yang harus kita pikirkan. Sudahkah kita menggali karunia kita dan mengembangkannya untuk kemuliaan Tuhan? Jika kita tidak melakukannya, maka kita masih terhilang. Jika kita tidak melakukannya, maka sia-sia kita kemudian setiap hari berkata, ikut Tuhan Yesus. Suatu kesia-siaan belaka tanpa upaya terobosan untuk menggali dan mengembangkan karunia yang Tuhan berikan itu. Bukankah kita mengetahui ada perumpamaan dari Tuhan Yesus tentang para hamba-hamba yang tidak setia? Yang setelah mendapatkan talenta dari tuannya, dia justru memendamnya dalam tanah dan kemudian membiarkannya seperti itu. Tetapi hamba yang berbakti adalah hamba yang mengembangkan akan talenta yang Tuhan berikan kepadanya. Seringkali tidak tanpa kita sadari, kita menggunakan bakat kita, talenta karunia kita, hanya untuk kepuasan kita. Yang penting saya senang, saya hobi melakukannya, tidak peduli dengan orang lain. Gak ada urusan dengan orang lain. Yang penting saya puas, saya lakukan. Itu artinya kita masih terhilang. Kita belum menemukan cinta Tuhan di dalam diri kita. Yang kemudian yang selanjutnya adalah, sudahkah kita mengembangkan talenta kita dan melakukannya di dalam satu bingkai cinta kepada sesama kita? Kita mulai memikirkan, apa karunia yang Tuhan berikan kepada saya? Dan di dalam kesadaran bahwa saya punya karunia itu, ada suatu dorongan kuat untuk terus-menerus berpikir, untuk terus-menerus merindukan bagaimana karunia saya ini memberkati orang lain. Entahkah dia teman sekelas kita, entahkah dia adik kelas kita, kakak kelas kita, atau siapapun. Atau minimal dalam keadaan kita masih di rumah seperti saat ini, kita mulai memikirkan dari talenta yang saya punya ini, bagaimana saya gunakan talenta ini untuk menolong orang-orang yang berada di sekitar hidup saya. Ada papa, ada mama, ada kakak, ada adik, ada sopir barangkali, ada pembantu barangkali di rumah. Bagaimana kita mengembangkan karunia ini untuk menunjukkan cinta Tuhan melalui kita kepada mereka. Bapak, Ibu, Guru, serta para murid yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada akhirnya, panggilan hidup Kristus menolong kita untuk melihat dunia dalam perspektif Allah. Tugas kita adalah menjangkau yang hilang, melayani yang tak terjangkau, dan menghadirkan pengharapan baru atas dunia ini. Inilah yang saya maksudkan tadi ketika kita melakukan terobosan yang kedua, yaitu merajut cinta akan diri sendiri
di dalam cinta akan Tuhan dan sesama. Kiranya dua hal ini yang menjadi usulan saya untuk kita lakukan bersama-sama. Yang pertama, kita membingkai kehidupan di dalam natur keilahian. Yang kedua, kita merajut cinta akan diri sendiri di dalam cinta Tuhan dan sesama. Kiranya kita belajar bertumbuh menjadi seperti Zakeus yang melakukan terobosan yang mendasar di dalam kesadarannya untuk ikut Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas panggilan-Mu yang menggetarkan kami, yang menolong kami untuk keluar dan bangkit dari keterpurukan kami, untuk menyadari bahwa kami tidak lagi terhilang. Kami sudah dijumpai oleh kasih-Mu, kami sudah ditemukan oleh kebenaran-Mu. Dan saat ini Tuhan, kebenaran firman-Mu itu menolong kami untuk melakukan terobosan-terobosan yang fundamental di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau tolong kami boleh melakukan yang terbaik di saat ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya berkat Tuhan berlimpah atas kami, menolong kami untuk menjadi pelaku dan pelaksana dari firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat kita renungkan di dalam kehidupan kita, kemudian kita aplikasikan di dalam hidup, dan kita boleh bertumbuh menjadi pribadi yang dapat menjadi dampak bagi dunia ini. Kita akan akhiri ibadah kita dengan kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan kehadirat-Mu yang kudus untuk ibadah yang kami boleh langsungkan di dalam kesempatan ini. Kami bersyukur untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah diberitakan. Biarlah berkat yang kami boleh terima itu memampukan kami untuk hidup seturut dengan apa yang Kristus mau. Kami akan akhiri ibadah ini. Kami akan arahkan hati dan pikiran kami. Kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.